Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 6. Baiklah, perkenalkan, nama saya Erwin. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6 kelas A. Di sini kami akan berdiskusi sedikit tentang berdagang dengan keuntungan Lebih dari 30%. Jadi gimana nih kawan? Kalau misalnya kita berdagang mengambil keuntungan di atas 30% itu gimana? Kalau menurut saya sih sah-sah saja. Selama itu tidak ada pembohongan di dalam jual beli tersebut. Iya betul dah. Kalau dalam Islam kan mengambil keuntungan misalkan dari 30% sampai 100% kan tidak apa-apa. Apa? Cuman kan dalam sunnah Rasul yang pernah Rasulullah dilakukan tak pernah nyampai di atas 30% kan? Kan? Tapi itu ada, saya pernah membaca sih dari Muhammad bin Soleh Al Utsaimin tuh, untuk keuntungan tuh boleh saja 10%, 20%, 25%. Selama itu tidak ada pengelabuan di antara keduanya. Jadi itu tidak ada pembohongan gitu, Bah. Jadi sih yang penting nih pedagang dengan pembeli ini ikhlas lah gitu, rela, Bah. Kan yang penting ada keuntungan aja. Ada keuntungan. Tidak saling merugikan, Bah. Iya. Kalau misalnya kan nanti dari hari sekarang kan dengan harga senilai sekian dan bisa jadi kan keesokannya bisa lebih tinggi lagi harganya. Kan bisa juga kan keuntungan dari 30%, 100% kan bisa jadi kan. Karena Harga ini kan tidak menetap. Tidak menetap, tergantung dari keumuman penjualan dari sekarang atau hari esoknya gitu, Bang. Kan kita sama-sama ngikut dengan penjualan yang lain. Tapi tuh misalnya ini kan ada gak yang nggak boleh nih, Pak? Soalnya ini misalkan nih gas nih langka gitu kan. Sedangkan nih pedagang nih ada stok nih, stoknya banyak gitu, Bang. Dia nih menjualnya nih menjual nih pas lagi itu di musim gas nih susah. Ini menjual dengan harga tinggi. Sejenis itu tuh yang saya baca sih tidak boleh, Pak. Ya, karena kan bisa menimbulkan banyak kerugian kan. Dari masyarakat kan kasihan nggak kan? Belum lagi kan sembako sekarang kan udah naik semua kan. Itu gimana ya, pedagang nih kan yang penting nih biarpun harga tinggi, yang penting tuh pembeli nih ikhlas gitu, Bah, rela gitu, merasa tidak terzolimi lah gitu, Bah. Bisa tidak berat gitu, Bah. Ya sih. Kan kalau dalam Islam kan pedagang kan paling menguntungkan. Dan Muhammad pun dulu dia pun kerjaan itu dagang kan, ikut tamannya gitu kan. Itu boleh-boleh saja. Kan jangan sampai melebihi sampai keuntungan sampai di atas 100%. Itu kan diharamkan kan. Tidak boleh. Sedangkan Nabi Muhammad kan untuk keuntungan paling cuma 25% atau 2,5% gitu. Muhammad nih tadi kita yang paling jujur, Pe, dalam berdagang. Iya, kalau ada barang rusak apa itu kan pasti bilangnya. Iya. Kalau orang kita gini kan kalau kita kan bisa jadi kan mengubah harga bisa. Yang jelek pun masih dibilang bagus gitu kan. Inilah pedagang nih, Pe. Kebanyakan kalau sekarang ini kan orang berjualan kan bilangnya ini udah bagus, sesuai dengan bilangnya harga dengan barang tuh sesuai lah dengan harga. Tapi kenyataan kalau udah nyampe ke tangan kualitas banyak. Apalagi kan sekarang transaksinya banyak. Persaingan, Bang. Online. Apalagi kalau sekarang ini kan kita ngambil contoh aja lah dari aplikasi Shopee kan. Ada harga, ada barang. Kita kan kalau misalnya beli barang yang lebih bagus, harganya pun lebih tinggi kan. Kalau misalnya barang kurang oke, berarti kan harga lebih rendah. Itulah contoh kalau dari Shopee, kita contoh dari situ ya. Keuntungan pun tidak terlalu banyak. Tuh ada harga tuh, ada kualitas lah ya. Cuma kan kalau sekarang kan kita ini yang berat tuh ongkirnya kan. Tapi sih yang saya lihat nih, Bro, kalau masalah ongkir sih tidak masalah lah gitu kan. Kan gini, Bro, kan kalau kita kan transaksi dengan harga yang sekarang kan kalau kita anggap kan itu harga murah. Tapi kalau kita satukan dengan ongkirnya itu kan bisa jadi mahal. Karena nanti kalau misalnya barang kan ini udah mahalnya, apalagi dengan ongkirnya udah mahal. Nah,
pasti nyampainya barang kan belum tentu bagus kan gitu. Oh. Karena harga memang udah rendah. Iya sih, Bek. Ini susah nih kalau kita belanja nih Shopee kan biasa tuh ada yang gambar tuh Nah, bagus gitu, Bek. Ah. Sekali datang nih beda. beda. Ah. Tapi sih tergantung pembelinya lagi sih. Iya sih. Kan Kan ada satu lagi contoh nih. Kalau misalnya kan ada seorang reseller nih yang jual barang tapi dia ngambil dari Shopee. Tapi kualitas barang tuh bagus lah. Bagus di atas rata-rata lah ya. Tapi orang tuh menjual barang itu lebih dari misalnya 100% lah. Atau 80%, 30%. Nah, enggak lah, minimal 80% lah. Itu gimana gitu? kalau menurut saya sih boleh-boleh aja, Peran. Yang penting sih gimana ya, antara penjual ini dan pembeli ini sama-sama tahu gitu bah barangnya ini gini harganya sekian, dijelaskan bah. Kalau kan ya kalau pembeli nggak mau sih pasti bilang dia kan. Tapi sih yang kebanyakan sih pasti ikhlas lah gitu bah. Kan keuntungan 80% kan diperbolehkan dalam Islam gitu bah. Jadi ini dibolehkan lah. Boleh lah ya. Kalau misalnya ngambil di atas 100% kan itu kan nih. Nggak boleh. Minimal maksimal tuh keuntungan tuh 100% lah. Waduh bro, udah jam segini nih bro, mau balik dulu ya. Iya Udah bro. sore kan nih, kasihan kan ngantar orang kan nih saya nih. Ya udah pulang nanti bah, kalau ada yang mau ditanya lanjut gitu bah, bisa kita bahas oke, di tempat lain yang lain bah, bisa Ah, ngopi-ngopi sip, gitu. sip, sip, sip. Yuk, hati-hati bro. Yuk. 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 Assalamualaikum. Salam.